Ya, selamat pagi. Kasih plus dong buat MC kita yang luar biasa hari ini, teman-teman. Saya di atas ya. Boleh ya. Ya, perkenalkan nama saya Irwan. Jadi kalau ketemu boleh panggil saya ya, teman-teman ya. Dan pertama kali saya ucapkan terima kasih dulu nih untuk Pak Mul nih, ya, yang udah kasih kesempatan saya untuk speaker di sini. Sama bro saya Pak Wahyu ya, yang tiba-tiba saya ditodong teman-teman. H-2. Saya nggak pernah bilang enggak lah kalau sama dia ya. Benar-benar ya, soalnya champion ini tadi saya cerita sama Pak Wahyu, champion ini sebenarnya tempat saya pertama kali sharing teman-teman. Ya, jadi waktu saya zaman 2016 join, 2019 ini ya inilah tempat saya pertama kali sharing teman-teman. Ya, temanya hari ini from nightclub to star club teman-teman. Wah. Cuman sebelumnya saya disclaimer dulu ya, ambil positif. Oh, apa tuh? Oh boleh. Maaf. Saya bingung. Maaf. Silakan duduk. Maaf ya teman-teman. Ya, saya disclaimer dulu. Di sini nggak ada saya maksud untuk mengajarkan. Saya pun masih belajar lah teman-teman. Saya di sini cuma sharing perjalanan saya dari 2016 sampai hari ini teman-teman. Ya. Kenapa temanya from nightclub to star club? Nanti berjalannya ini bakal tahu lah kenapa sih temanya ini teman-teman ya. Kalau kata bro saya, sefrekuensi saya sama Wahyu katanya. Wah, pada ketawa, emang pada tahu. Cuman beda angkatan aja. Ya, kalau angkatannya sama mungkin perginya bareng teman-teman. Ini nextnya yang mana ya? Ini. Oh. Sip. Ya, perkenalkan, saya lahir 20 tahun yang lalu. Ya, masih umur 20. Kalau ditanya itu kan 88. Ya, matematika saya remet, teman-teman. Ya, saya anak ketiga dari 3 bersaudara, namanya anak bungsu. Dibilang enak, ada enaknya dan enggaknya. Ya, enaknya kenapa? Dimanja pastinya. Ya, kalau nggak enaknya, ada pembanding. Saya ingat banget, cici saya lulus kuliah, terus kerja jadi seorang akuntan. Ya, terus mama saya maksa saya untuk jadi sama seperti cici saya, teman-teman. Ya, kalau di sini lihat saya lulusan Universitas Tarumanagara. Di sini ada nggak yang kuliahnya lebih lama dari saya? Saya kuliah 7 tahun, teman-teman. Ya, kenapa saya bisa 7 tahun? Karena jurusannya itu bukan jurusan yang saya mau, teman-teman. Ya, karena paksaan dari orang tua lah. Ada pembanding, cici sukses jadi akuntan, adik-adiknya mesti jadi akuntansi juga katanya gitu. Ya, terus mati lagi nih. Ini keluarnya langsung semua lagi ya. Ini latar belakang saya teman-teman. Sebenarnya saya sama seperti teman-teman. Mungkin teman-teman lebih baik dari saya, ya. Yang tadi saya bilang, ya. Saya cuma anak biasa. Saya tidak suka sekolah, nggak suka namanya pelajaran. Makanya kuliah saya 7 tahun, SMA saya 4 tahun, ya. Menurut kalau dulu mah sedih. Kalau sekarang jadi bahan lucu ya. Kalau dulu sedih teman-teman, ya. Makanya kalau menurut saya teman-teman di sini pasti lebih baik dari saya dari bidang pendidikan. Ya, saya mulai bisnis ini cuma modal dari 5 teman dekat teman-teman. Jadi kalau kata orang di luar sana mau sukses di Prudential butuh kenal banyak orang, enggak juga. Saya mulainya dari 5 orang kok. Ya, terus nggak ada yang percaya teman-teman. Teman dekat saya yang 5 ini begitu saya jadi agent, satu hilang teman-teman. Serius. Saya begitu ngumpul berlima, lo ngapain abis ikut training? Sabtu begini kan pulang, biasa kan setiap Sabtu kan ngumpul. Pulang dari sini saya ngumpul nih berlima, sama saya berlima, berarti saya punya teman 4. Satu langsung bilang, lo abis ngapain? Abis training, kita cerita dong ya kan, namanya semangat abis ikut training, ceritain segala macam. Oh lu ikut Prudensial, udah deh jauh-jauh. Kenapa? Lu nyumpain orang mati gitu ya. Hilang teman satu saya. Hebat gak tuh, agent Prudensial ya? Terus saya cuma memodalkan percaya sama kerja keras teman-teman. Udah itu doang, ya. Kalau dibilang percaya, teman saya aja nggak percaya, mama saya sendiri aja nggak percaya teman-teman.
Serius. Begitu saya join jadi agent, apa kata yang terlontar dari mama saya? Mama udah kuliahin lu jauh mahal-mahal, 7 tahun teman-teman. Biayanya kan bukan yang murah ya. Kuliahin lu lama-lama, terus setelah lulus tuh cuma jadi seorang agen asuransi teman-teman. Ya, saya butuh 3 tahun untuk meyakinkan mama saya dan akhirnya dia support. Ya, dan puji Tuhannya 2 tahun lalu saya ajak mama saya sama papa saya keliling Eropa, perjalanan dari Prudential teman-teman. Nah, ini nih ya kehidupan saya sebelum di Prudent teman-teman. Ini keluarnya semuanya ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi 4P ya. Apa tuh teman-teman? Pergi petang pulang pagi ya. Kerjaannya ngapain? Ini. Lihat nggak? Gelap-gelap ya. Mati lampu teman-teman. Enggak ya. Jadi kerjaan saya ya begini teman-teman. Setiap minggu itu party. Ya, malah bisa seminggu 3 kali, 4 kali teman-teman. Kerjanya begini, party doang. Ini sebenarnya foto nih, bareng DJ. Cuma digelapin sama istri saya. Karena bukan dia, digelapin sama dia, nggak boleh katanya. Ya, nah, ini pekerjaan sebelum saya di Prudential teman-teman ya. Saya mau ceritain, ya kan? Kalau tadi teman-teman lihat sandepan saya, gagal lifestyle kan saya harus kerja ya untuk menuhin lifestyle saya, untuk menuhin party-party saya yang setiap minggu itu teman-teman. Ya, saya kenal party itu dari zaman SMA teman-teman. Namanya SMA belum lulus sekolah, apa yang bisa dikerjain? Ya ini. Setiap tahun saya jadi SPB di Jakarta Fair. Dari dulu sampai sekarang, kalau saya tanya, saya setiap tahun pun kemari teman-teman, cari agent lah kalau sekarang. Ya. Saya tanya, income-nya berapa? Dari dulu sampai sekarang sama teman-teman, 4 juta sebulan. Segitu-segitu aja. Cuman dulu 2014, waktu saya SMA, 4 juta itu gede. Ya, saya kerja sebulan terima duit 4 juta, pergi dugem sekali, habis. Ya, setelah itu saya jadi namanya team leader teman-teman. Ya, kalau kata mama saya, cuman jadi supir teman-teman. Kalau teman-teman yang cowok-cowok ya, yang suka nongkrong, ngopi, terus tiba-tiba disamperin sama SPG, wanita-wanita cantik nawain rokok, pernah nggak? Di sini ada yang pernah nggak? Pernah ya. Nah itu kerjaan saya. Kerjaan saya cuma nganterin mereka ketemu koko-koko, enggak ya. Saya cuma nganterin SPG saya ke venue, habis itu mereka nyebar, saya ngapain? Tidur di mobil. Karena kebetulan manajernya teman baik saya. Ya. Terus jam kerja saya itu dari jam 4 sampai jam 12 malam. Jam 11 malam, bos saya yang itu juga teman baik saya telepon saya. Wan, lu di mana? Lagi di venue. Padahal saya lagi di kosan. Kosan SPG. Lagi catatin penjualan segala macam ya kan, buang ke agen gitu-gitulah teman-teman. Terus bos saya bilang gini, itu SPG jangan bawa pulang, kita langsung lanjut ke gitu ya, ke satu tempat ya, kita minum-minum. Jadi SPG nggak boleh pulang, lanjut party sampai jam 3 jam 4, besoknya jam 4 lagi kerja lagi teman-teman. Enak gak kerja jadi tim leader ini? Enak banget. Kenapa? Gajinya itu 7 juta bersih teman-teman. Saya belum lulus kuliah karena kuliah saya lama. Jadi zaman kuliah itu saya jadi tim leader ini. Dikasih satu mobil, dikasih bensin, dan yang merokok dikasih rokok gratis sama SPG-nya. Enak gak? Enak banget serius. Saya nyaman di sini. Saya kerja di sini hampir 4 tahun apa 5 tahun saya lupa. Cuman dibalik lagi teman-teman. Karena mama saya ngomel-ngomel terus ya. Ngomelnya sama. Gue udah sekolahin lu tinggi-tinggi ya, mahal-mahal, cuman jadi supir. Buat apa dia bilang gitu. Nah, singkat cerita, saya daftar lah jadi auditor, teman-teman. Ya, udah bodoh, sok-sokan jadi auditor lagi. Dan saya bingung. Jadi gini, saya ngelamar kerja jadi auditor itu mau nggak mau. Kalau zaman dulu itu masih ingat yang namanya 3 in 1? Ya, ada namanya 3 in 1 ya. Ya, kantornya itu di Sudirman. Waktu interview, kena namanya 3 in 1. Tahu nggak siapa yang diajak sama saya? Mama saya mau nemenin, mama saya ajak adiknya. Buat apa? Cuman buat interview jadi auditor, teman-teman. Ya, singkat cerita, diterimalah
Jadi junior auditor. Ketawa lagi. Saya pun juga bingung kenapa diterima, karena kalau ditanya ilmu, saya nggak ngerti apa-apa ilmu masalah audit-audit ini, teman-teman. Serius. Terus kerjanya ngapain? Saya bertahan selama 3 tahun jadi auditor. Kerjanya ngapain? Tahun pertama saya cuma jadi tukang fotokopi. Serius. Jadi senior saya cuma bilang ini fotokopi, kumpulin berkas di sana, lu kumpulin, ambil segala macamnya, itu kerjaannya. Ya, jadi junior pertama kali tahun pertama itu jadi tukang fotokopi, teman-teman. Ya. Terus singkat cerita, jenuh lah sama namanya politik kantor. Wajar lah ya. Di kantor ini ada politik, ya. Kalau bahasa positifnya politik, kalau bahasa sebenarnya teman-teman, karena saya males. Makanya senior saya nggak mau pakai saya lagi. Jadi begitu tahun ketiga saya udah bingung, gue ikut siapa ya? Nggak ada yang mau nih, si A nggak mau. Nggak, dia kerjanya cuma tidur doang. Ketemu klien, mojok tidur. Kalau nggak kabur, gitu doang teman-teman. Ya. Terus singkat cerita, karena sudah bosan sama politik kantor, saya jalanin satu namanya MLM Diamond Roku, teman-teman. Ya, inilah titik balik saya ketemu sama leader saya. Kenapa? Karena waktu jalanin ini, kebetulan leader saya ini teman SMA saya, teman Badung lah ya. Enggak lah, dia IPA, saya IPS, teman-teman. Jadi dia dulu yang ngerjain ulangan saya, yang bantuin saya, ya. Dan dia itu nggak suka namanya party, teman-teman, karena nggak ada duit. Saya pun juga nggak ada duit sebenarnya, ya. Nah, waktu saya jalanin ini, leader saya, kayak di belakang ada deh. Saya next dulu deh. Ini teman-teman. Banyak yang nanya ke saya, lu beneran nggak sih jadi auditor? Ini buktinya, teman-teman. Ini buktinya. Saya kerja di Sudirman, pakai nemtek, pakaian rapi, celana bahan ya. Ini saya, teman-teman. Ya. Terus banyak orang di luar sana bilang katanya jadi auditor, apalagi Big Five company, gajinya gede. Ini saya membuktikan. Gajinya sangat-sangat besar. Ini contoh BPJS Ketenagakerjaan saya, nggak mungkin bohong, teman-teman. Gajinya itu bukan yang 3,3, teman-teman. Nih, udah kecil, tulisannya kecil lagi. Ya, 3,7 sebulan. Cuman emang take home pay-nya bisa sampai 10. Ya, saya jujur bisa dapat 10. Kenapa? Karena lu buang waktu lu, kesehatan lu untuk dapat income. Disuruh lembur. Lembur lu di atas 3 jam, 4 jam makin gede. Ya kerjanya gitulah auditor. Lu mau dapat income gede, lembur. Ya. Saya ingat banget pertama kali saya jadi auditor, saya senang banget teman-teman, dikirim ke Kalimantan. Wih, di liburan tahun baru, Natal tahun baru saya selalu keluar kota. Enak banget ya, tahun pertama. Tahun kedua udah mulai males nih, udah mulai aneh. Kenapa senior-senior pada gak mau keluar kota ya? Karena ngirimnya junior-junior ya. Kenapa? Tahu nggak kenapa teman-teman? Karena di sono disuruh ngitungin pohon karet, teman-teman. Serius. Klien saya waktu itu perusahaan karet, dia bilang katanya, di lahan 1 hektar ini ada 1.000 pohon karet. Terus gimana supaya untuk membuktikannya? Dihitung. Kerjaan saya ngitung. Ya, itu masih mending teman-teman, pohonnya gede-gede. Saya pernah dapat klien motor Honda. Ya, dia bilang punya 1.000 piece baut. Baut. Baut, teman-teman. Apa yang harus saya lakukan? Hitung. Mau nggak mau hitung. Karena kalau nggak dihitung, nanti senior atau yang tanda tangan nggak mau tanda tangan, teman-teman. Ya. Dan ternyata saya juga baru tahu begitu saya keluar, hasil laporan audit saya itu bertahan 5 tahun. Serius. Kalau dalam 5 tahun perusahaan itu pilot, yang kena siapa? Auditor. Dari yang tanda tangan sampai ke junior yang tukang fotokopi. Kena semua, teman-teman. Ya, makanya puji Tuhan saya keluar dari sini, teman-teman. Kasih plus dong buat Prudensial. Boleh next, Pak? Boleh dibantu? Oh. Nah, ini akhirnya saya Mei ketemu sama mereka, teman-teman. Milton Lucano dan William Surajaya. Kasih plus dong buat leader-leader saya. Milton ini teman saya dari SMA. Boleh di back, Pak? Milton ini teman saya dari SMA. Yang tadi saya bilang, dia IPA, saya IPS. Ya, kalau dibilang main, kita nggak main. Ya main paling seadanya lah, karena kan beda kelas ya. Dan kebetulan waktu saya join ini, Milton masih agent, jadi yang ngurus saya William Surajaya ya. Ini salah satu leader hebat lah di Pro. Ya.
eh why prudensial? Pasti gini ya, pertanyaan standar lah ya. Kenapa sih prudensial? Boleh bantu Pak, next. Next lagi. Nah, kenapa orang mau join prudensial? Boleh tahu nggak alasannya apa? Satu, dua. Kenapa Bu? Alasan kenapa mau join prudensial? Dan pastinya perusahaannya nomor satu, setuju nggak teman-teman? Ya, sistem dan jaringannya jelas. Komisi dan jenjang karir, tidak pakai modal, tidak ada risiko. Next aja Pak, terus Pak, sampai 10. Tidak butuh pengalaman, reward, misi mulia, royalti, AD dan AD, bisnis tanpa resesi. Saya yakin dari 10 ini pasti ada alasannya teman-teman, setuju? Setuju ya? Cuman alasan saya join Prudential bukan ini semua teman-teman. Mau tahu nggak apa? Nah ini teman-teman. Tadi saya cerita sama Bro Wahyu, dijanjikan 5 tahun 20 juta teman-teman. Ya kalau teman-teman tahu 2016, wah ini harusnya jangan keluar dulu ya. Ya di 2016 jenjang karir kalau teman-teman masih ingat 5 tahun berapa? 100 juta. Ya saat 2016 otak saya nggak nyampe teman-teman. Bagi saya 100 juta itu tipu-tipu, bullshit. Kenapa? Karena teman-teman saya nggak ada yang punya income 100 juta teman-teman. Ya, makanya inilah hebatnya leader saya. Dia langsung turunin, dia bilang gini, sekarang gini Dewan, kita buat satu perjanjian di atas materai. Kalau income lu di bawah 20 juta, gua pasti tambahin sampai 20 juta. Ya, hebat ya leader saya ya, yakin banget loh. 5 tahun income saya 20 juta. Cuman di bawahnya ada note lagi, kalau income lu di atas 20 juta, lebihnya buat dia. Ya saat itu saya pasti mau dong. Saat saya zaman jadi agent 2016 saya mau nggak? Mau, saya tanda tangan berdua. Dan puji Tuhan ya, leader saya lupa teman-teman. Sama surat itu. Surat itu hilang teman-teman. Ya, jadi income saya di atas 20 juta dia nggak minta. Ya, makanya kalau nanti someday teman-teman lihat tuh wajah leader saya yang namanya Milton, jangan ada yang ingetin ya. Serius teman-teman. Ya, jangan ada yang ingetin. Ya, jadi cuma sesimpel itu saya cuma bilang 5 tahun 20 juta, oke, gue mau join. Ya. Dan alasan saya kedua apa? Ini teman-teman. Party tiap minggu. Jadi kalau teman-teman pikir, saya join Prudential, wah gila, orangnya pasti positif. Enggak teman-teman. Ya, ini saya teman-teman. Makanya tadi saya bilang, ambil positif, buang negatif. Ya, ambil yang menurut teman-teman kena aja teman-teman. Jangan diikutin. Kalau teman-teman nggak party, jangan ikutan party. Oh, gagal party, bisa start club nih. Enggak juga teman-teman. Soalnya ada serius. Saya sharing di salah satu agency. Sharing ini. Tahu nggak teman-teman? Pulangnya, kan banyak yang follow-follow dong. Banyak follow saya di IG segala macam kan. Karena habis saya sharing. Terus saya lihat, status mereka ngapain? Party teman-teman. Jangan ya teman-teman ya. Jangan diikutin serius ya. Saya yakin, ini kata-kata leader saya juga, semua orang pasti punya teman orang kaya minimal satu. Kalau saya bilang punya market naturalnya, jangan diikutin. Kalau emang teman-teman nggak party, ya jangan party. Ya, kalau teman-teman suka party boleh dikurangin. Ya, ada pesan sponsor dari istri saya soalnya. Ya, terus yang ketiga bayar hutang kartu kredit. Ya, mungkin teman-teman di sini mulainya dari nol. Kalau saya mulainya dari minus 200 juta teman-teman. Kenapa bisa minus kartu kredit? Itu dia. Ya, namanya anak muda lah ya. Namanya anak muda, nggak punya uang, mau party, lifestyle-nya gede, sampai saya join Prudential pun juga lifestyle masih sama. Nggak punya duit, cuman punya kartu kredit sampai 5 bank teman-teman. Apa yang jadi? Ya kita gesek-gesekin aja. Begitu jatuh tempo gimana? Saya ingat kata mama saya, kita sekolahin biar pinter. Saya sekolahin kartunya. Pinter nggak dia? Enggak teman-teman ya. Kalau nggak dibayar nggak pinter-pinter. Ya. Makanya jangan sampai kayak saya teman-teman. Dan yang keempat yang tadi saya cerita, bosan sama namanya politik kantor. Ya. Kenapa sih? Yang saya bilang leader senior saya itu udah nggak mau
pakai saya sebagai juniornya. Jadi saya bingung nih. Saya bilang sama bos saya, eh begitu saya join Prudential ya, saya bilang sama bos saya, Bu, saya mau keluar. Dia cuma nanya, kemana? Kalau dia jawabnya ke kompetitor, dia nggak bakal kasih. Cuman begitu saya bilang ke Prudential, dia langsung kasih, teman-teman. Segitu cintanya dia sama saya. Pak, boleh bantu next? Nah, perjuangan tidak seindah kata-kata leader, setuju nggak teman-teman? Ya, kalau kata leader, 5 tahun, 100 juta. Ya, lu ketemu 3, closing 1. Kalau enggak, lu cari lagi 10. Pasti closing 2, begitu ya. Leader mah enak teman-teman, ya. Leader cuma ngomong doang. Ya, itu waktu saya zaman agent, ya. Saya cuma ngerasa, lu enak banget. Lu bilang katanya ini gampang, ini mudah. Ternyata begitu saya jalanin, nggak seindah kata-kata leader teman-teman. Ya, saya ngerasain kok yang namanya di PHP-in. Ya, kan tadi saya cerita, begitu saya join aja teman saya hilang 1. Ini benar-benar true story teman-teman. Saya join hilang 1. Saya kontak, saya bukan orang yang punya banyak teman, ya. Punya teman banyak, kenal, cuman yang dekat enggak banyak. Jadi begitu saya join kan saya berusaha untuk kontakin semuanya, setuju nggak? Yang dari nggak pernah chat segala macam saya chatin. Jadi ngerasain yang namanya PHP-in. Ya, begini amat sih kerja dari agent nih. Dulu nggak pernah ngemis, sekarang kelihatan kayak ngemis-ngemis. Sebenarnya enggak teman-teman ya. Ini mindset saya waktu jadi agent. Ya, terus nunggu selama 12 jam teman-teman. Saya ingat banget, awal saya jadi agent, saya kejar namanya, kalau sekarang namanya Pro AD yang ke Bali. Aum Bali ya. Dulu Aum Bali ya. Aum Bali itu kan berakhir di bulan Mei. Mei, saya ingat banget Mei. Saat dulu 2016, belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan enak pakai Proofos. Hari ini submit, langsung isut hitungan menit. Betul nggak? Kalau dulu harus kirim ke DMC, jadi saya ingat banget, ada salah satu nasabah saya, seorang dokter kecantikan. Saat itu lagi musim puasa, ya. Saya datang ke klinik dia. Kebetulan saya kenal, cuman nggak pernah ngobrol. Beliau ini kokonya teman saya. Punya bayangan ya? Kokonya teman saya nggak pernah ngobrol, saya cuma tahu beliau. Saya datang, namanya agent baru, nggak ngerti apa-apa, bawa leader. Setuju nggak? Setuju ya? Saya datang ke sana, begitu saya prospek, dia cuma bilang, saya nggak punya duit. Dokter cantik kan loh. Bapaknya kaya lah, pokoknya kaya. Ya, pokoknya salah satu orang kaya lah di Jakarta. Begitu saya prospek, dia bilang nggak ada duit. Terus namanya agent baru, nggak ngerti apa-apa. Ya, bodoh-bodoh ikut doang sama leader, saya tetap duduk. Ya, sampai singkat cerita, dia ngomong gini, Wan, bentar lagi gue mau cabut, mau buka puasa sama suster-suster gue. Ya, saya sebagai agent baru, ini mungkin puji Tuhannya saya saat itu bodoh. Saya bilang gini, ya udah kok, gue tungguin aja. Nanti lo selesai, gue balik lagi. Terus dia bilang apa? Cuman abis itu gue mau pergi lagi, mau nongkrong. Dia bilang begitu. Udahlah, singkat cerita saya sama leader saya keluar. Nah inilah yang saya bilang, perjuangan nggak seindah kata leader. Begitu keluar kita nongkrong dulu, zamannya agent nggak punya duit teman-teman. Kita nongkrong di roti panggang dekat rumahnya beliau. Pesan es teh manis, nggak makan karena nggak ada duit. Leader saya dengan entengnya bilang begini, gimana Wan? Sama nggak leadernya teman-teman? Pasti sama ya. Kalau ada sesuatu pasti cuma nanya gimana. Nah, karena saat itu saya pengen banget dapat namanya Bali, saya bilang harus closing. Leader saya balik lagi nanya, terus gimana? Nah, ini orang bilang mau nongkrong. Nongkrong antara dua ke mall. Mall, dia kan tinggal di Jakarta Pusat. Mall di Jakarta Pusat cuma ada 2, antara PI atau GI. Ya. Jadi kita berdua ini kayak mau ngejebak calon nasabah kita, seakan-akan ketemu lah di mall. Nah, singkat cerita, kalau teman-teman sebagai saya bakal pergi ke mall mana?
PI atau GI? GI. Kenapa? Lebih murah. Ya, zaman agent lu nggak punya duit. Ketemu nggak sama nasabah saya? Enggak, pasti enggak lah, dia ke PI. Terus saya ngapain sama leader saya? Zaman itu 2016 lagi trennya nangkepin Pokemon. Saya sama leader saya berduaan di lantai paling atas nangkepin Pokemon. Sampai mall tutup, teman-teman. Ya, begitu mall tutup, kita balik lagi ke Raupang itu lagi dekat rumah dia karena berharap nasabah ini kontak kita. Nah, singkat cerita jam 12 malam nasabah ini kontak, "Wan, gue udah di rumah." Di otak saya apa? Oh, gue disuruh datang nih. Ya, saya bilang, "Oke kok, gue ke sana ya." Dia bingung, "Emang lu di mana?" Gue bilang, "Gue dekat rumah lu, bla 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 bla." Datanglah, meluncur ke sana. Karena saking senengnya teman-teman, ya, leader saya kan nemenin. Begitu sampai ke tempat dia yang kedua kali, leader saya bilang, "Setelah ini urusannya udah urusan masalah lu berdua. Gue udah gak ada pengaruh lagi," katanya. Udah mainnya hati ke hati. Ya, oke lah, bodoh-bodoh ikut aja. Padahal nggak ngerti produk, nggak ngerti apa-apa teman-teman. Leader saya nunggu di mobil, saya kunciin, posisi mobil mati, jendela jendela nggak ada dibuka, pokoknya di dalam mobil, kunci saya bawa, saya masuk. Saya di dalam 2 jam apa 3 jam saya lupa. Begitu keluar, untung leader saya masih hidup teman-teman. Ya, singkat cerita saya closing saat itu 30 juta bayar tahunan. Ya, akhirnya achieve lah. Cuman setelah saya submit, ternyata nasabah saya iseng teman-teman. Tanda tangannya beda. Jadi nggak isut lah. Kalau by omset capai cuman nggak dapat jalan-jalannya teman-teman. Ya. Terus saya juga ngerasain yang namanya keluar kota sendiri. Zaman agent baru, saya nggak ngerti apa-apa teman-teman. Baru kemarin saya bahas sama leader saya si Milton. Dia lagi ngebahas tentang masa-masa agent lah. Saya bilang, "Iya, lu dulu ya, lu ingat nggak? Suruh gua keluar kota sendirian. Gue nggak ngerti apa-apa, suruh ketemu nasabah big cash sendirian. Dulu saya nggak tahu harus gimana teman-teman. Ya, bagi saya, oh leader saya mau saya mandiri kali. Ya, ternyata apa teman-teman? Dia nggak punya duit. Ya, 2016 sama-sama agent. Jadi untuk nemenin saya keluar kota saat itu ke Batam dia nggak bisa. Gitu teman-teman. Jadi sekarang udah jadi hal-hal lucu lah kalau kita ngomong ya. Ini yang tadi saya bilang dijauhin teman dekat teman-teman. Ya, begitu saya join teman saya langsung hilang. Ya, terus bingung mau prospek mana lagi, setuju nggak? Ya, teman-teman aja bingung gimana saya. Saya sudah 2016 kan 2026, udah 10 tahun teman-teman. Serius, saya udah bingung. Saya berdua sama istri setiap hari, setiap pagi kita prospek siapa lagi ya? Kita minta referensi kemana lagi ya? Gitu teman-teman kerjaannya. Ya. Tapi kalau saya stop, tidak ada saya hari ini, setuju nggak teman-teman? Ya, nggak mungkin ada saya berdiri di depan teman-teman nih. Ya. Nah, oke, kita mulai. Baru mulai teman-teman. How to success in prudential. Yang pertama, attitude teman-teman. Setuju nggak? Ya. Kenapa sih penting? Nah, yang kedua punya visi yang jelas teman-teman. Kita bakal bahas satu persatu. Dan yang ketiga, hoki teman-teman. Kesempatan ketemu kesiapan. Ya. Oke. Apa yang harus disiapkan sih sebenarnya? Gini teman-teman. Ada namanya psikologi, ada yang namanya skill. Ya. Psikologi itu 80% teman-teman. Ya. Apa sih psikologi? Itu masalah mental, postur, kepribadian, karakter tentang diri orang itu sendiri. Saya baru tadi cerita sama Bro Wahyu. Ada satu leader saya yang sudah almarhum namanya Pak Felix. Zaman saya jadi agent, saya ngomong sama dia nggak nyambung teman-teman. Kenapa? Karena dia udah ngomongnya masalah energi, ya. Terus masalah postur, masalah mental teman-teman. Saya waktu agent, saya cuma berpikir gimana caranya ini closing, gimana cara saya rekrut, udah gitu doang. Ya, cuman berjalannya waktu ternyata inilah kunci sukses kita di Prudential teman-teman. Kalau teman-teman mau prestasi, teman-teman mau promosi, leader saya selalu bilang gini, memposisikan kalau lu sudah capai, lu mau jadi seorang AD, lu mau jadi seorang AD, ya lu memposisikan lu jadi AAD. Lu mau prestasi, mau jalan-jalan ke Madrid, lu memposisikan lu sudah di Madrid.
Gitu teman-teman. Kenapa sih begitu? Ada filosofinya teman-teman. Kalau lu memposisikan sudah sampai tujuan, berarti lu udah capai. Cuman kalau lu memposisikan mengejar, udah capai belum? Belum. Jadi lu masih menjalani gitu teman-teman, ya. Dan yang kedua itu namanya skill teman-teman. Skill teman-teman ternyata cuma 20%. Ya, lu mau sehebat apapun jualan produk segala macam, ternyata cuma 20% untuk sukses di Prudential. Ya, yang paling penting itu apa? Nih, mental, postur, kepribadian, karakter tentang di orang itu sendiri. Ya, attitude teman-teman. Nah, psikologi dibagi dua teman-teman. Ada yang namanya bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Ya, yang kita fokusin apa? Yang bisa kita kontrol. Ya, gue bangun pagi, temu janji, follow up, itu kan bisa dikontrol, setuju nggak? Kalau yang nggak bisa dikontrol apa? Closing nggak ya? Nggak usah dipikirin closing nggak closing, yang penting ketemu teman-teman. Ya, nanti begitu gue sampai, ternyata dia sudah punya polis. Begitu udah sampai, orangnya nggak ada, nggak usah dipusingin teman-teman. Teman-teman fokus sama apa yang bisa dikontrol aja. Ya, kayak bangun pagi, doa segala macam teman-teman ya. Nah, fokus dengan pikiran atau respon kita teman-teman. Ini yang tadi saya bilang teman-teman. Saya belajar namanya LOA teman-teman. Ya, kalau lu pengen sesuatu, pengen sukses, lu pikirin. Karena kenapa? Pikiran kita itu sebagai magnet teman-teman. Setuju teman-teman. Saya sudah mencoba, nanti saya ceritain nih, apa yang saya coba. Ada namanya hukum tarik-menarik teman-teman. Ya, apa yang Anda lemparkan, akan kembali ke Anda, setuju nggak? Kalau lu jahat sama orang, nanti bakal ada orang lain yang jahatin lu. Begitu pula dengan lu melakukan kebaikan. Ya, itulah yang namanya hukum tarik-menarik teman-teman. Ya, dan kabar baiknya, semua itu cuma masalah pemikiran teman-teman. Apa yang ada di otak kita doang. Ya, dan itu sangat powerful. Saking powerfulnya apa yang Anda percaya, baik atau buruk, itu akan menjadi kenyataan teman-teman. Ya, nih, di 2018 saya mencoba mempraktekannya membeli mobil baru, teman-teman. Ya, 2018 kalau teman-teman ingat, saya mulai ini dari minus 200 juta, jadi 2018 saya jadi UM atau AAD itu income belum ada. Ya, cuman saya memberanikan diri untuk beli mobil baru. Apa yang saya lakukan? Nih, waktu jalan-jalan bersama US Team ke Malaka, saya pengen banget beli mobil namanya BMW i8. Ya, harganya gila teman-teman. Ya, cuman karena saat itu belum punya duit, saya beli namanya gantungan kuncinya doang nih, BMW. Ya, terus diajak-ajak ke Genting sama USM ini ke Genting. Lumayan, menang duit receh lah. Saya beli nih remote controlnya. Belum punya duit teman-teman. Ya, beli namanya BMW 8. Dan singkat cerita di 2018 saya kebeli namanya. Oh ini foto waktu saya ke Berlin. Ketemu juga mobilnya di bandara. Terus leader saya William foto, lu kan pengen beli katanya, biar kecapai teman-teman. Ya, dan puji Tuhannya akhirnya kebeli versi Jepangnya teman-teman. Mirip lah ya. Ya. Dan kabarnya duit ini semuanya dari Prudential teman-teman. Dan saya selalu bilang, thank you. Saya selalu bilang sama leader saya, nggak apa-apa lah beli mobil Jepang. Cuman cicilannya cicilan Eropa kok. Kenapa? Saya bayarnya selama 1 tahun lunas teman-teman. Ya. Ingat, dari saya minus teman-teman, dan semuanya ini dari Prudential teman-teman. Ya. Saya udah mempraktekkan kalau positif hasilnya, positif ya. Kita coba lihat ya, ada nggak yang negatif? Nah, 2019 saya coba terbalik teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau dibilang, lu udah enak di Prudential. Enggak teman-teman, saya tipe leader agent yang nakal juga teman-teman. Ya, di 2019 saya ingat banget, saya bilang ke leader saya nggak mau promosi jadi adik. Selantang itu teman-teman. Ya, saya bilang saya nggak mau jadi promosi.
Terus tahu nggak kenapa teman-teman? Yang terjadi apa? Di 2019, dua leader saya kena demosi. Gara-gara keputusan saya di 2000 awal 19 teman-teman. Ya, makanya hati-hati dengan keputusan Anda. Serius teman-teman. Ya, kalau teman-teman ngelakuinnya baik, hasilnya pasti baik. Cuman kalau teman-teman memutuskan di awal tahun, gue nggak mau promosi ya, gue nggak mau rekrut lah. Ya, di akhir tahun hasilnya seperti itu teman-teman. Ya. Nah, di 2020, akhirnya saya ciptain momentum lagi dong. Saya tanya sama leader saya, kalau teman-teman ingat 2020 itu zamannya COVID, setuju ya? Ya, zamannya Zoom. Dari 2019 ke 2020 itu zamannya Zoom. Nah, di 2020 kan biasa US Team awal tahun ada acara lah, Award Night. Dikumpulin tuh leader-leader baru segala macam. Saya udah mulai tuh. Oh ini dulu deh. Pikiran melahirkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan membuahkan karakter dan karakter menciptakan hasil. Aristoteles ya. Nah, di 2020 itu kan sudah mulai zamannya Zoom. Oh ini, orang mental miskin ada poranya, begitu juga dengan orang mental sukses teman-teman. Ya, ini masih bahas yang 2019, di 2020 saya ciptain momentum, karena di 2020, 2019 leader saya demosi, saya nanya sama leader saya, ini banyak leader-leader baru, gue banyak yang gak kenal, gimana ya cara supaya gue dikenal? Tahu nggak teman-teman jawabannya apa? Prestasi. Udah sesimpel itu, prestasi. Saya cuma pengen dikenal. Cuman di 2020 saya berusaha nih, karena saya udah tahu nih 2018 kalau gue lakuin baik, hasilnya baik. 2019 gue lakuin yang negatif, hasilnya negatif. Di 2020 gimana nih? Saya memaksa diri saya untuk menciptakan momentum, teman-teman. Ya. Momentum apa? Momentum goal saya. Kalau goal saya tercapai, tahun depan saya tinggal melakukan yang sama supaya goal saya tercapai. Makanya di 2020 Desember saya beli rumah di BSD ya. Nih rumahnya udah jadi, udah saya tinggalin. Udah 3 tahun saya tinggalin. Dan puji Tuhannya sekarang udah lunas teman-teman. Rumahnya nggak mahal. Maksudnya sombong saya. Ya teman-teman. Ya pokoknya lumayan lah harga rumahnya ya. Saya cicil 5 tahun, berkat prudensial 3 tahun lunas teman-teman. Nih, the power of belief teman-teman. Ya, yang pertama apa? Belief kepada leader. Saya ingat banget 2025 leader saya bilang ke saya, Wan, startup lu pernah, double startup lu pernah. Lu coba dong kejar yang namanya Piala Emas, top nasional. Ingat lagi deh, zaman agent. Leader mah enak, tinggal ngomong doang. Lu kejarlah ini. Itu cuma dalam hati kecil saya. Cuman di luarnya saya bilang apa teman-teman? Oke der, siap der. Ya, saya believe kepada leader. Terus yang kedua itu believe kepada produk teman-teman. Ya, teman-teman mungkin bingung. Tahun ini keluar namanya produk baru, setuju? Tahun kemarin udah keluar produk baru, tahun ini keluar produk baru. Dan kabar baiknya, katanya tahun ini bakal ada 3 produk baru lagi. Ya, teman-teman nggak usah pusing masalah produk. Saya cuma bisa bilang, teman-teman percayalah sama salah satu produknya Prudential yang menurut teman-teman baik. Ya, nggak usah pusingin. Gue belum ngerti perumahan, gue belum ngerti tahapan. Nanti gimana ya prospeknya? Nggak usah pusingin teman-teman. Saya tadi cerita sama Bro Wahyu, di kantor saya ada salah satu leader, mungkin sudah pernah diundang, namanya Ika Yulia Francisca. Dia dan tim itu cuma jualan satu produk. Produknya PCB 88. Udah itu doang. Cuma setiap tahun prestasi, setiap tahun cetak leader, dan semua timnya ngertinya cuma jualan PCB 88. Masalah nggak? Enggak. Sama kok golnya. Promosi juga, prestasi juga. Ya. Jadi teman-teman jangan pusingin produk banyak. Teman-teman yang menurut teman-teman bagus, menurut teman-teman baik, fokusin aja. Saya yakin satu jurus kalau dilatih 1000 kali lebih baik daripada 1000 jurus yang dilatih cuma 1 kali teman-teman. Ya. Terus
Belief kepada perusahaan prudensial, teman-teman. Ya, udahlah, nggak usah lihat kiri kanan depan belakang, percaya sama prudensial. Ya, saya udah ngerasain. Saya ambil contoh ya, perjalanan tahun ini di cash out ya. Ya, saya udah ngejalanin prudensial itu cash out 3 kali. Ya, cuman hebatnya teman-teman, kalau teman-teman tahu, kita itu yang dapat perjalanan sudah selesai namanya ngurus visa, sudah dibeliin tiket, hotel segala macam udah di booking oleh Panorama, dan hebatnya prudensial tetap kasih kita duit cash teman-teman. Ya, kita leader-leader, saya sama istri juga sebenarnya udah punya plan, extend segala macam. Ya udahlah, daripada kena rudal kan ya. Mendingan kita di Jakarta aja lah, udahlah. Ya, terus believe pada agensinya teman-teman. Ya, saya yakin champion ini udah yang terbaik teman-teman. Ya, kasih plus dong. Nggak usah ngelirik kiri kanan segala macam lah teman-teman, percaya aja. Ya, dan yang kelima, believe pada diri sendiri teman-teman. Ya, 1 sampai 4 lu nggak percaya nggak masalah. Yang penting nomor 5. Ya, kalau teman-teman nggak percaya sama diri sendiri, tuh 1000 orang tidak percaya Anda tidak penting. Anda harus percaya diri sendiri. Setuju? Ini yang terjadi saya di 2005. Begitu leader saya bilang suruh top nasional, saya percaya dan akhirnya tercapai teman-teman. Iya, biarpun nggak top 1, top 2 sebagai leader syariah, sama top 3 produser syariah, ya, biarpun matanya sipit jualannya syariah teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena di US Team itu, makanya saya bersyukur banget di US Team. Kenapa? Pak Sudin itu tahu teman-teman, ya, orang yang bermain di syariah itu nggak banyak. Serius, yang di 2025 ini yang bermain di syariah itu nggak banyak. Makanya kenapa kita berdua, saya sama istri, dapat namanya top nasional teman-teman. Ya biarpun nggak top 1, cuman kita dapat top 2 dan top 3. Dah, sebenarnya ada satu foto lagi yang lupa saya tampilin. Istri saya menang namanya Best of the Best Sika teman-teman. Kalau teman-teman tahu Sika itu seperti AAJI. Cuman ini ASI yang buat, namanya Sika. Ya, nggak capai namanya top 1, ternyata kita dikasih kepercayaan sama Tuhan dapat best of the bestnya Sika. Itu apa sih? Kalau kita bilang itu seperti AOY-nya diadu sama seluruh asuransi yang ada di Indonesia teman-teman. Nggak top nasional, ternyata top 1 Indonesia teman-teman. Hebat kali. Next. Nah ini teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering ngeliat videonya berseliweran segala macam ya. Ada seorang kakek nenek lagi melakukan perjalanan ke jauh lah di sana ya, ke Madrid. Ya, dia naik keledai teman-teman. Selama perjalanan ketemulah 2 anak kecil. Dia bilang apa tuh? Bakal mati dah itu keledai. Ya, karena kakek nenek ini dengerin kata-kata anak kecil, neneknya turun. Ya, begitu turun, perjalanan masih jauh, ketemu lagi anak kecil yang berbeda. Terus dia bilang apa? Laki-laki nggak sayang istri. Salah lagi katanya. Ya, akhirnya gantian lah. Kakeknya yang jalan, neneknya yang naik. Terus dia bilang apa lagi tuh? Jah, laki-laki takut sama istri katanya. Ya, dengerin dia lagi, nih emang rese nih anak kecilnya ya. Akhirnya di perjalanan terakhir, dua-duanya sama-sama turun. Apa katanya? Bego banget punya keledai nggak dinaikin. Ya, teman-teman, di perjalanan kita bakal selalu ada namanya netizen. Ya, yang lu lakuin bener pun pasti bakal ada yang ngomongin lu. Udah nggak usah pusing teman-teman. Ya, fokus pada tujuan Anda, tidak usah lihat kanan kiri ya. Kalau kata orang pakai kacamata kuda, tidak usah membandingkan dengan orang lain, perbanyak bersyukur dan selalu ada netizen di hidup ini. Ini serius teman-teman ya. Waktu saya menjalani mengejar namanya top nasional, ya ada aja ya. Cuman saya mau sharing, kalau teman-teman tadi ingat, seorang dokter yang buka 30 juta yang awalnya nggak punya duit, dia bilang nggak punya duit, di tahun 2025
adiknya membantu saya satu case 1,6 M, teman-teman. Ya. Closingnya gimana kalau ditanya? Pasti kan mau tahu dong, closing apa? Closingnya cuma cerah, teman-teman. Ya, cerah 1,6 M. Sebenarnya yang saya mau ceritain prosesnya, teman-teman. Yang saya mau sharing itu, namanya orang kaya, yang dibutuhin cuma satu, waktu kita. Ya. Di tahun 2025, saya kasih waktu dia untuk mereka lah, untuk mereka sekeluarga. Sampai waktu saya sama istri saya aja kurang, teman-teman. Ya, sampai istri saya setiap kali pulang itu ngomel-ngomel, teman-teman. Saya bisa temenin mereka orang kaya. Mereka sukanya ngapain? Party. Ya, bisa party seminggu ada 8 hari, 8 hari kali. Ya, seminggu 7 hari. Dan itu benar-benar setiap minggunya kita full party. Ya, saya selalu bilang sama istri saya, gue udah capek banget. Kalau bisa lu gantiin deh. Ya, padahal mah enggak, teman-teman ya. Ini kebetulan ada istri saya aja di belakang. Ya, jadi pura-pura enggak, teman-teman ya. Jadi ya itulah. Biarpun saya pulang pagi, pergi malam pulang pagi, kalau ujung-ujungnya bawa pulang EPS 1,6 M, istri saya seneng nggak? Seneng, ya 1,6 M. Singkat cerita, itu sebenarnya 2024, terus 2025 ini ada hal lucu lah, teman-teman. Makanya saya bilang, kalau lu punya nasabah orang kaya, kasih waktu lu. Kenapa? Di 2025 kita kan udah mulai sharing, ini gimana ya closing lagi ya? Ini orang habis closing 1,6 M. Udahlah, kita bikin sandiwara, diajakin pergi. Saya bilang apa? Gua nggak dikasih sama istri gua. Istri gua ngomel-ngomel. Dia bilang apa? Namanya orang kaya suka-suka dia kan. Lu bilang ke istri lu, gua mau closing 300 ribu, 300 juta lawan. Wah, pergi nggak saya? Pergi. Saya pergi, singkat cerita, bukan 300 juta teman-teman, 600 juta saya bikin. Ya, saat itu dia beli Pro Future, teman-teman. Ya, kenapa sih saya bisa closing nih orang? Saya cuman berpikir, kenapa ya gue bisa closing ya? Karena kan banyak leader-leader di kantor juga nanya, gimana sih cara lu closing? Sebenarnya simple, teman-teman, cuman main hubungan. Kalau teman-teman hubungannya baik, teman-teman nawarin apa pasti dibeli kok. Ya, cuman kalau teman-teman begitu jadi agent, menjauh, nggak boleh main, nggak mau ngumpul segala macem, ya nggak bakal closing juga, teman-teman. Ya, nih harus punya visi yang jelas untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas, memotivasi dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Ini kayaknya ada video deh, boleh di setel nggak? Ya, kasih plus dong, motong samcong, teman-teman. Ya, intinya apa? Teman-teman harus punya tujuan. Ya, mungkin awal tahun teman-teman ditanya goal settingnya apa. Ya, goal setting itu jangan pernah diubah, teman-teman. Yang diubah itu caranya. Ya, teman-teman mau capai namanya promosi, mau capai namanya prestasi.
ya udah fokus aja sama itunya. Yang tadi saya bilang, leader saya selalu bilang, memposisikan diri lu sudah capai, teman-teman. Saya yakin alam semesta pasti mendukungnya, teman-teman, ya. Terus, nah, saya mau sharing formula closing big case, teman-teman. Boleh nggak? Boleh ya. Rumusnya cuma satu, A kali E kali M. Apa itu? Saya juga nggak tahu. Jujur, teman-teman, ini slide istri saya yang buat, teman-teman, ya. Baru diupdate sama dia, ya. Sebenarnya A kali E kali M. Activity kali efektif kali namanya market, teman-teman. Nanti saya bahas ya. Yang kedua, ada namanya manajemen tool, teman-teman. Leader sukses, agent sukses, semuanya dicatat. Kalau nggak punya catatan, makanya kenapa waktu kita zaman awal jadi agent selalu dibilang apa? Bikin bank nama. Ya, catat namanya 100 nama orang yang bakal lu undang kalau misalkan lu merit. Ya, karena kalau nggak digituin kita bingung mau nulisnya siapa. Ya. Terus yang ketiga, prospecting otomatis, dan yang terakhir summary. Ya. Ini saya kasih tahu A itu aktivitas, teman-teman. Boleh di next, Pak. Ya. Ada namanya new agent, ada leader. Saya fokus ke new agent ya. Gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri dalam karir atau attitude dalam sikap? Next, Pak. Terus activity management, manajemen aktivitas, dan time management, manajemen aktivitas. Nanti bakal di next. Buka dulu ya, Pak. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini, semuanya apa? Attitude, masalah attitude, sikap, sikap, sikap. Dari awal yang dipermasalahin cuma sikap, sikap, sikap ya. Mungkin teman-teman next dulu deh. Nah, ini cara meningkatkan produktivitas atau activity, teman-teman, efektivitas ya. Mungkin teman-teman agent bilang gini, gue udah prospek der, gue udah coba ketemu orang, cuman nggak closing. Mungkin aja nggak efektif, teman-teman. Mungkin aja yang di prospek emang nggak punya duit. Gue udah ketemu orang, teman gue segala macam, ternyata dia lagi pusing. Gue nggak punya kerjaan, ya baru dipecat, ya zaman sekarang lagi susah, ya kalau kayak gitu lu prospek pun juga nggak bakal closing, nggak efektif. Biarpun setiap hari lu ketemu dia, nggak bakal, ya. Kalau ketemu orang kayak gitu gimana? Ya direkrut, jangan pusing. Di kerjaan kita itu benar-benar sangat enak, teman-teman. Ketemu orang punya duit, kita jualan. Ketemu orang nggak punya duit, kita rekrut. Ya. Terus caranya gimana? Ini yang teman-teman. Teman-teman harus namanya tulis. Makanya kenapa zaman agent itu suruh nulis 100 bank nama. Ini penting, teman-teman. Saya pun juga dibilang nggak bikin, ya udah nggak. Cuman kan dari kontak segala macam dari WhatsApp saya selalu kontakin, teman-teman. Jadi saya sekarang ngeliatnya cuma dari WhatsApp. Ya. Terus teman-teman harus pintar-pintar fact finding. Ya. Waktu saya closing 1,6 M, jujur teman-teman, saya closing dia cuman pengen 30 juta jual kesehatan ke anaknya yang baru berulang tahun 1 bulan. Udah, sesimpel itu. Cuman begitu kita ngobrol, fact finding, dia keceplosan. Dia bilang apa? Gue ditawarin sama salah satu bank, namanya dana pensiun. Bukan dana pensiun, dana pendidikan. Dia nanya ke saya, di lu ada nggak? Kalau kita sebagai agent yang baik hati dan tidak sombong, pasti jawabnya apa? Ada, lebih bagus malah. Di tempat gue lebih bagus, ya. Saya jelasin, pokoknya saya jelek-jelekin mampus dah itu bank. Itu dosa. Ya. Nah itulah makanya kenapa teman-teman kalau jadi agent selama fact findingnya jago, serius fact finding jago, produk hatam, pasti closing, teman-teman. Saya berani jamin. Nggak bakal ada namanya HO. Ya, nggak bakal ada penolakan. Dan yang paling penting presentasi, teman-teman. Ya, leader saya selalu ngomong. Saya waktu zaman agent saya ngomong sama leader saya, gue sehari ketemu 3, sehari ketemu 10. Ya, terus leader saya nanya, presentasi nggak? Enggak, cuman ngobrol-ngobrol doang. Nah itu bukan namanya kerja, teman-teman. Kalau di Prudential itu belum kerja. Kerja itu keluar kertas, presentasi. Ya, saya nggak perlu ngajarin presentasi seperti apa, saya yakin teman-teman lebih jago lah. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Referral per customer meet.
Ini maksudnya bukan kasih komisi teman-teman ya. Kan kalau di Prudential itu kan sekarang kan ada namanya client referral ya, yang pakai kode apa gitu. Ada, teman-teman tinggal daftarin. Jadi setiap kali nasabah referensin ke kita, nasabah dapat OVO ya. Dan yang terakhir market teman-teman. Ya. Next. Nah, ini teman-teman. Ya. Saya selalu bilang, bukan saya sih, leader saya selalu bilang, setiap orang punya marketnya masing-masing. Dan setiap agent pasti punya satu teman orang kaya yang bisa diprospek untuk Bcash. Saya berani jamin. Di 2016 saya dengar itu, saya pun nggak ada bayangan teman-teman. Cuman saya membuktikan di 2024, 2025, closingan saya di atas 1M. Ya. Apa sih yang saya lakukan? Ini teman-teman. Ya. Otomatis yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan apa? Produk. Teman-teman harus hatam dulu yang tadi saya bilang. Nggak perlu hafal semuanya, teman-teman percaya aja sama satu produk, teman-teman pahami, teman-teman nyanyiin setiap hari, ya. Habis itu attitude-nya teman-teman, misalkan sehari ketemu 3, ya. Selalu dengerin apa kata leader, ikut sistem nih kayak teman-teman sekarang nih, kasih plus dong buat teman-teman yang mau ikut sistem, ya. Dan yang ketiga skill sama habit teman-teman. Ya, habit ini yang paling penting. Makanya tadi saya bilang, karena saya mau menciptakan momentum atau habit, saya sampai rela-relain beli rumah, maksa beli rumah teman-teman. Padahal duit saat itu nggak ada. Ya, cuman saya paksa supaya apa? Supaya habit saya, dream saya, tujuan saya, goal saya tercapai teman-teman. Saya berani yakin kalau goal saya tercapai, tahun depan pasti tercapai. Tahun depan lagi pasti tercapai teman-teman. Makanya sekarang itu saya sama istri cuman tinggal pengulangan aja. Target saya apa? Setiap tahun saya cuma lebih baik 1-2% dari tahun berikut sebelumnya. Udah cuma itu doang teman-teman. Contoh, tahun kemarin top 2, top 3. Ya tahun ini top 1. Cuma sesimpel itu doang teman. Cuman lebih baik dari 1-2% tahun sebelumnya teman-teman. Ya. Next. Nih, kalau teman-teman pengen konsisten, teman-teman harus punya namanya keinginan. Ya, mulailah dengan tujuan akhir dalam pikiran ini yang tadi saya bilang teman-teman. Teman-teman punya sesuatu, punya goal, punya tujuan, buat seakan-akan teman-teman sudah capai. Ya, sama disiplin teman-teman. Ya, bersikap proaktif, dahulukan hal yang utama. Kalau teman-teman punya keinginan, tapi begitu sehari-harinya cuma di rumah, ya, sehari-harinya nggak mau keluar, nggak bisa juga teman-teman, ya. Keinginan lebih besar daripada kelakuan, ya sama aja bohong teman-teman, ya. Jadi teman-teman harus punya konsisten masalah keinginan sama disiplin teman-teman. Nah ini yang kedua, manajemen tool. Ini saya mau sharing. Apa sih yang saya lakukan? Saya punya namanya listing 100 nama. Ya, semua agen yang konsisten memiliki catatan aktivitas. Mereka sendiri apakah Anda memilikinya? Nggak perlu tulis di kertas. Mungkin bagi beberapa orang, males saya tulis di kertas. Tulis di handphone kan juga nggak masalah, teman-teman. Ya. Nah, ini saya bagikan ke agen-agen saya dan saya sendiri. Ada namanya listing nih. Saya ngelakuin ini, teman-teman. Saya tulisin nih. Kenapa? Karena bagi saya, kalau saya nggak tulis, saya lupa sama orang itu. Ya, serius. Saya lupa. Kenapa sih dia nggak go prospek? Karena saya lupa teman-teman. Makanya sekarang saya sama istri itu selalu nulis nih. Kita habis ketemu siapa, pertemuan pertamanya tanggal berapa, kita follow up pertemuan keduanya nanti tanggal berapa, sampai hasilnya apa teman-teman. Gitu, ya. Nih, menurut survei tuh 39% agent gagal karena karena prospek? Gagal karena nggak prospek teman-teman ya, typo ya. Nah, kalau ini contoh jadwal saya di kantor teman-teman ya. Jadi di bulan April tuh sampai 27 April aja sebulan udah ada jadwalnya teman-teman. Cuman kalau ini jadwal tetapnya ke kantor segala macam saya tulisin. Ini semua saya tulisin ya.
Kalau yang kosong-kosong baru saya masukin tuh, ketemu agent, coaching agent, ketemu nasabah gitu-gitu teman-teman. Ya. Untuk apa sih? Untuk memantau apakah Anda melakukan hal yang benar dengan cukup, ya. Tuh. Menurut survei lagi tuh, 46% agent gagal karena efisiensi dan aktivitas pribadi. Kurangnya disiplin dalam melakukan aktivitas yang produktif. Kalau teman-teman tanya, saya pun juga males teman-teman nulis. Cuman saya paksa diri saya untuk disiplin. Ya, saya mau ngajarin ke agent saya, kalau saya nggak melakukan, mereka mau nurut nggak? Enggak, teman-teman. Ya. Nah, banyak agent gagal karena no record, teman-teman. Ini serius. Ya, kalau teman-teman nggak ada recordnya, banyak agent gagal. Ya, tidak ada catatan, tidak ada activity. Ya, sama tidak berkembang. Tidak berkembang otomatis lah. Lu udah nggak ada catatan, lu bingung mau kemana, bingung mau prospek siapa. Ujung-ujungnya apa? Nggak ada aktivitas. Di rumah, nonton Netflix, nonton drakor, di handphone, scroll TikTok, nonton Dracin. Ya, sekali nonton Dracin udah 2 jam hilang. Ada nggak yang nonton Dracin di sini? Banyak ya. Saya pun juga nonton kok teman-teman. Ya, istri saya selalu ngomel, nonton Dracin mulu. Begitu satu scroll ketemu satu film, 2 jam nggak bisa diajak ngomong teman-teman. Ya, itu kenyataan lah. Makanya saya pun juga mengurangi kita melakukan catatan sama aktivitas teman-teman. Next aja ini, next. Nah, tindakan yang harus dilakukan dalam prospek, ya. Yang pertama siapa sih? Otomatis keluarga, orang-orang yang teman-teman kenal. Setuju nggak? Nggak usah mikir ring 3, ring 2, jangan teman-teman, ring 1 dulu. Kenapa? Kerjaan kita di sini bantu orang, setuju nggak? Setuju ya. Kalau teman-teman mau bantu orang, siapa dulu yang dibantu? Keluarga, ya, saudara, teman. Terus yang kedua, baru namanya referral canvassing. Jujur teman-teman, saya 10 tahun di Prudential, saya tidak pernah melakukan canvassing. Cuman 5 tahun belakangan ini, 5 tahun belakangan ini, saya nggak pernah namanya prospek. Semuanya datang dari referensi teman-teman. Ya, cuman bukan serta-merta lu baru join lu nggak mau prospek, enggak teman-teman. Ini buah saya yang saya petik dari sebelum-sebelumnya. Ya, sebelumnya saya udah prospekin semuanya. Nah, inilah hasilnya semuanya referensi. Ya, begitu ada nasabah sakit kita datengin, servis segala macam dikenalin. Ya, jujur teman-teman, semua 5 tahun belakangan ini saya nggak pernah namanya prospek. Semua datang ke saya. Ya. Terus yang ketiga, selalu komunikasi dan rajin follow up. Ini yang kita selalu lakuin teman-teman. Saya sama istri setiap pagi bangun tidur, follow up si A, si B, si C, si D. Ya. Karena kenapa? Sebenarnya jadi agent Prudential itu, siapa yang jago follow up, dia yang menang teman-teman. Serius. Agent di luaran itu banyak teman-teman. Ya, nggak cuma agent Prudential, brand-brand lain pun banyak. Ya, nasabah saya yang saya bilang dokter itu, dia setiap hari ketemu namanya agent. Setiap hari ketemu namanya agent. Kan setelah saya closing 30 juta itu, tahun depannya kan saya datang dong. Saya tanya, kenapa beli sama gua? Saya evaluasi diri. Tahu nggak dia bilangnya apa? Lu cuma menang 1, ngotot uang. Berarti kan rajin follow up, setuju nggak? Itu doang teman-teman. Ya. Terus yang keempat, tetap belajar, tambah terus value Anda bagi prospekan Anda teman-teman ya. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik teman-teman. Saya yakinlah teman-teman di sini sudah menjadi pendengar yang baik. Kalau bukan pendengar yang baik, hari ini nggak mungkin duduk teman-teman ya. Hari ini kita nggak nge-mall. Enak lah, sekarang champion enak ya, katanya saya ngobrol sama Pak Wahyu, jam 12 sudah pulang ya, jam 12.15, enak lah. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak masih bisa nongkrong pulang dari sini, ya kan? Kalau Pak Wahyu masih bisa happy hour. Nah, yang ketawa yang ngerti tuh. Ya, ini summary-nya, lakukan hal ini 40-5-8-3 teman-teman. Apa sih 40 minggu kerja dalam 1 tahun? Padahal kan 1 tahun itu 52 ya. 52 minggu, saya cuma minta 40 minggu lah. Ya, dalam 5 hari aktivitas, dalam seminggu 8 jam aktivitas sehari teman-teman. Ya, jangan pernah berpikir agent mah enak, punya banyak waktu. Enggak teman-teman, justru zaman lo agent,
lu habiskan semua penolakan. Habiskan semuanya dah pokoknya. Nanti begitu jadi leader udah enak-enak kayak saya. Yang tadi saya bilang, 5 tahun saya nggak pernah prospek teman-teman. Ya, 3 janji temu dalam 1 hari teman-teman. Ya, oh Jakarta macet. Ya udahlah dua orang lah. Siang sama malam. Ajak makan siang sama ajak makan malam oke lah ya. Menurut saya masih oke Jakarta ya. Terus next. Nah, ini yang tadi bilang. Kalau lu sudah habisin semuanya di sini, cara berikutnya apa? Referensi. Referensi ini benar-benar menolong saya sama istri saya, teman-teman. Ya. Kenapa? Jujur, saya juga pernah dapat nasabah dari ProLeads. Teman-teman tahu kita bisa dapat nasabah gratis dari Prudential? Ya. Saya pernah dapat nasabah ProLeads closing 200 juta, teman-teman. Dari orang nggak dikenal loh. Dan semuanya kita pakai semua cara. Prudential udah kasih kita nih ProLeads, saya aktifin. Saya coba ketemu, closing teman-teman 200 juta. Ya. Cuman kalau ditanya orang di belakang panggung, udah berapa banyak orang yang saya WA-in dari ProLeads? Seingat saya sudah hampir 600 orang. 600 orang closing 1, teman-teman. Cuman begitu closing 1 seneng nggak? Seneng, kerjaannya cuma chatting doang kok. Formatnya udah ada semuanya. Itu yang saya lakukan setiap pagi, teman-teman. Saya cek ProLeads, dapat ProLeads, saya chatting. Besokannya follow up, gitu-gitu aja, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman jangan pernah mati akal. Kalau market sudah tidak ada, Prudential udah siapin kok. Tinggal teman-teman mau ngelakuin atau enggak. Ya. Banyak agent baru bilang, kok baru join, kok gue bingung mau prospek siapa. Astaga. Saya cuma bilang apa? Kalau gue tahu lu mau prospek siapa, udah pasti saya prospek. Ya dong. Kayak misalkan istri saya, yang udah bingung nih mau prospek siapa? Ya, kalau gue tahu, gue suruh lu prospek siapa, jangankan lu yang prospek, mendingan gue aja yang prospek. Gue ambil. Gitu teman-teman ya. Saya yakin nasabah itu nggak bakal habis teman-teman ya. Kalau menurut data juga, saya kan orang data, orang auditor. Data itu paling cuma 10% teman-teman dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia sekarang berapa? 280. Bukan 350 ya? 280, oke lah. Setengahnya anak kecil sama yang udah tua. Masih berapa? 140 juta teman-teman. Masih 140 juta. Dan yang jadi nasabah Prudential baru 10%. Pertanyaannya, mau keluarga teman-teman, temannya teman-teman, atau siapanya teman-teman yang mau diprospekin sama teman-teman atau mau diprospekin sama saya? Kalau teman-teman nggak maju, otomatis pasti agent lain yang bakal maju teman-teman. Serius. Jangan pikir, dia mah orang kaya, gue takut lah segala macam. Saya banyak kejadian teman-teman. Ya di luar sana lah, bukan di Champion, bukan di USDM, banyak di luar sana saya sharing. Dia bilang gini, karena gue malu, karena gue nggak maju, begitu gue maju, ternyata dia bilang apa? Ya minggu kemarin gue baru buka. Begitu kita tahu preminya, pelan lu udah lagi dah. Pulang lagi kita, gitu teman. Jangan sampai kejadian itu terjadi sama teman-teman semua, ya. Hari-hari yang baik menjadi minggu-minggu yang baik, menjadi bulan-bulan yang baik, menjadi tahun yang berubah hasil teman-teman, ya. Today is best day dan start any action teman-teman, ya. Jadi saya harap setelah selesai hari ini, teman-teman nongkrong sama teman-temannya atau keluarganya segala macam atau calon prospekan, ajak makan siang, ya. Sekalian sharing-sharing produk Prudential. Prudential itu setiap hari, setiap minggu saya selalu bilang sama nasabah saya, keluarin produk baru teman-teman. Ya, cuman yang saya sharing produk itu aja. Nggak tahu dia ngerti apa enggak. Dia cuma bilang, gila ya Prudential. Setiap minggu lu bilang ada produk baru. Ya, emang hebat lah pokoknya Prudential. Ya, padahal yang saya kasih lihat, yang saya tawarkan, dia sudah beli sebelumnya. PCB 88 lagi. Cuman saya bilangnya produk baru, teman-teman. Ya. Thank you. Dan teman-teman kita bagi berdiri dong. Mau ada Q&A atau enggak? Enggak. Teman-teman
Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Boleh? Ada yang mau bertanya? Soalnya kalau teman-teman nggak nanya, ilmu saya nggak keluar, teman-teman. Jujur kemarin saya minta Bro Wahyu itu untuk tanya jawab sebenarnya. Iya. Cuma disuruh sharing, oke lah. Bahannya ini istri saya buat ngebut semalam, teman-teman. Oke, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada saya yang nanya deh. Oke, siap. Jangan susah-susah, Bu. Kau mau nanya, kalau sekarang kan kalau nasabah kan tadi kan udah banyak referral. Kalau sekarang rekrutan itu dapatnya dari mana dan gimana? Oke. Kalau rekrutan, kalau dari nasabah jujur kita berdua itu belum dapat. Jadi yang kita lakukan apa? Kita selalu datengin pameran-pameran. Dan kebetulan kita punya anjing kecil. Kalau tadi lihat di Sandaipan, pas kita merit kita bawa anjing ya. Ya, dia sebagai umpan kita. Iya, ya betul betul. Apa yang kita lakukan? Kita keliling komplek teman-teman. Bawa anjing, jalan santai, segala macam, kenalan sama tetangga. Kan kebetulan kita ini kan baru pindah juga 3 tahun yang lalu. Ya, jadi yang kita sasar siapa? Sesama pecinta anjing. Kita ajak jalan-jalan lucu, bikin komunitas, segala macam. Ya udah sekarang main. Dan agent rata-rata dari situ. Terus kita setiap tahun itu ikut namanya yang tadi kita bilang Jakarta Fair. Kita hunting di sana. Serius kita hunting. Kadang ya keluar modal dikit lah ya, beli barangnya, minta nomor segala macam. Udah sih kita dari situ-situ doang. Soalnya kalau dari teman saya permainan, ya teman-teman tahu lah ya. Teman-teman permainan ini sukanya dugem mulu. Duitnya pada banyak-banyak, belum pada mentok. Cuman kadang ada juga sih. Cuman kalau dari tempat saya party segala macam biasa lebih ke nasabah sih. Kalau rekrut deh saya hunting ke sana-sana sih. Soalnya udah teman-teman udah dicoba, udah habis lah. Udah habis. Dan teman-teman nggak usah pusing, serius. Rekrut dari mana? Lu cari satu aja. Cari satu. Kalau teman-teman tahu Pak Sudin tahu nggak? Ya. Kalau kita selalu jadi bahan Pak Sudin itu, lu cari satu. Kalau orang itu Pak Sudin, lu punya seperti Pak Sudin, enak gak? Enak, nggak usah pusing cari 10, 5, enggak, cari satu aja. Kayak Pak Sudin. Iya bener. Nah gini nih, satu, agennya ternyata nakal. Yang kita lakuin apa? Suruh dia lahirin lagi. Kalau emang nih agent nggak mau jalan, gimana caranya suruh dia lahirin pengganti? Jadi jangan sampai habis keturunan dia. Dia kan pasti punya temen. Kalau kita udah bingung nih mau prospek siapa, kayak saya udah bingung mau rekrut siapa. Kita udah keluar ke ring 3 segala macem. Ya, main di ring 3 cepet gak? Enggak, mesti main hubungan dulu. Teman-teman. Ya, kita mesti ketemu, spend waktu segala macem. Ya, kita cari why-nya apa. Nggak mungkin kita bawa kenal, lu mau kerja dengan kita? Enggak. Kalau dia bilang iya, dia cuma ngusir supaya kita nggak prospek. Ya, makanya saya selalu diajarkan sama leader saya. Lu punya agent satu, nggak mau jalan, gimana caranya lahirin dulu sebelum dia hilang. Bukannya kita jahat, emang dia nggak mau jalan, nggak usah dipusingin. Di sini simple kok. Saya selalu bilang ke agent-agent saya, untuk sukses di sini, lu cuma butuh 5 agent, 20 nasabah. Udah, lu bakal punya income miliaran rupiah. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa hitung, teman-teman cuma butuh 5 agent, yang teman-teman didik jadi AD, teman-teman otomatis jadi AD abadi, teman-teman lakuin hal yang sama, dan 20 nasabah, closing 1 juta sekarang udah hal yang wajar, ya. Punya omset 200 juta, promosi dia jadi AD, ya, punya kaki segala macam ya. Jadi di sini itu untuk sukses cuma butuh 5 agent dan 20 nasabah, teman-teman. Udah itu doang. Nggak usah teman-teman pusing, aduh gua ngeliat si A closing gede segala macam, nggak usah pusingin teman-teman. Teman-teman fokus aja sama goalnya teman-teman, tujuan teman-teman. Ya, udah. Kejawab, Bu? Oh, ya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Oke. Kalau nggak ada berarti tepuk tangan sekali lagi. Wah, ilmunya luar biasa ya.